Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen selaku dosen pembimbing dan dosen penguji sudah berkenan menonton video presentasi sidang tugas akhir saya, Emir Budi Satrio, yang berjudul Perancangan Pusat Pelatihan Atlet Olahraga Bulu Tangkis di Malang dengan pendekatan smart building. Yang pertama yang saya bisa jelaskan yaitu latar belakang. Pada latar belakang ini saya menemukan 4 isu untuk perancangan saya, yaitu yang pertama, prestasi Indonesia yang mengalami penurunan dari era-era sebelumnya, yakni masa jayanya di tahun 1960 dan 1990-an. Yang kedua yaitu prestasi Jawa Timur yang juga mengalami penurunan, terbukti pada PON 2016 yang hanya mampu mendapatkan 1 perak dan 2 perunggu. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian pengurus cabang Jawa Timur yang mengakibatkan bibit atau atlet di Jawa Timur ini lepas ke cabang lain, sehingga bibit atau atlet di Jawa Timur semakin berkurang. Nomor 3, terkait dengan fasilitas di Kota Malang sendiri. Menurut data yang didapatkan dari PBSI Cabang Malang, Kota Malang ini memiliki 9 klub ofisial dan hanya 2 klub yang memiliki lapangan pribadi. Sisanya hanya harus sewa dan tidak bisa memiliki lapangan tetap. Padahal dari Ketua PBSI Cabang Malang sendiri berkata bahwa potensi untuk 4 tahun ke depan, bulu tangkis di Kota Malang ini akan semakin membaik jika adanya fasilitas yang cukup. Kemudian nomor 4 yaitu pelatihan bulu tangkis yang dirasa tidak merata pada pemusatan pelatihannya. Jika dibandingkan dengan Cina, Cina memiliki pemusatan pelatihan di setiap region di Cina sendiri. Sedangkan di Indonesia hanya memiliki 1, yaitu di Cipayung, Jakarta Timur. Kemudian terkait smart building, olahraga bulu tangkis sendiri sudah mulai terbuka dengan teknologi canggih yang berguna untuk memudahkan jalannya pelatihan maupun pertandingan. Contohnya ya ini bulu tangkis menggunakan Hawkeye. Hawkeye ini untuk membantu jalannya pertandingan dan juga ada robot feeder untuk membantu pelatihan para atlet. Kemudian pada pusat pelatihan ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi keolahragaan, fungsi kesehatan, dan fungsi residensial dengan skala regional yaitu Kota Malang dan sekitarnya dengan rentang usia atlet 10-25 tahun. Kemudian dari smart building ini terdapat 3 prinsip utama, yaitu kemudahan, keamanan, dan efisiensi energi. Lanjut ke nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam ini saya bagi 2, yaitu yang pertama untuk smart building sendiri. Terdapat Quran Surat Ar-Rum ayat 4142 yang berarti untuk mengingatkan agar manusia kembali sadar dalam pengeksploitasian energi, kembali menuju jalan yang benar dan menggunakan energi secara efektif. Karena menurut penelitian, bangunan tahun 2025 menjadi konsumen terbesar energi, sehingga muncul banyak isu pemanfaatan energi, kemudian muncul solusi smart building. Kemudian untuk yang kedua, ini berkaitan pada pelatihan dan pengembangan. Yang pertama dari hadis Al-Bukhari dan yang kedua dari hadis Muslim. Kedua hadis ini sebenarnya untuk motivasi dan daya juang. Kemudian juga mengingatkan para atlet bahwa waktu sangat terbatas dan harus digunakan secara efektif agar tidak sia-sia. Kemudian ini bagian dari perancangan
pusat pelatihan atlet bulu tangkis ini. Berlanjut ke konsep. Dari konsep dasar, saya menggunakan automation training camp. Tagline ini berarti bahwa pendekatan smart building, maka timbul fokus utama bahwa pusat pelatihan ini berfungsi secara otomatis untuk setiap kegiatan yang ada di dalamnya, di mana keotomatisasian ini mencakup prinsip-prinsip dari smart building itu sendiri, yaitu yang pertama otomatisasi untuk kemudahan, yang kedua otomatisasi untuk keamanan, dan yang ketiga otomatisasi untuk efisiensi energi. Tidak hanya berfokus terhadap fungsi dan kegunaan, namun juga terhadap kebutuhan bangunan. Jadi kebutuhan ini akan berbanding lurus dengan hasil pengaplikasian pendekatan smart building. Kemudian untuk penyebaran dari prinsip-prinsip smart building pada perancangan ini terdapat untuk fungsi yaitu lebih fokus ke kemudahan dan keamanan. Untuk tapak yaitu efisiensi energi dan kemudahan. Kemudian untuk bentuk adalah efisiensi energi. Untuk konsep tapak, ini merupakan gambaran besar dari tapak saya. Akan dijelaskan secara detail di slide berikutnya. Yang pertama terkait zoning. Untuk area ini, yaitu area umum, perletakan gedung pelatihan pada area depan sebagai identitas dan fasilitas umum. Selain itu juga ada taman untuk fasilitas umum. Kemudian di area belakang lebih private, di mana atlet melakukan aktivitas lain di gedung pelatihan. Dan area ini tidak bisa sembarang orang umum masuk ke area ini. Kemudian untuk sirkulasi dan aksesibilitas, ini terkait pengaplikasian smart building juga. Untuk penerangan pada tapak, menggunakan lampu taman yang menggunakan sistem sensor. Sistem dari lampu ini yaitu lampu akan menyala terang jika terdeteksi manusia atau kendaraan bermotor. Jika tidak terdeteksi satupun, maka lampu akan meredup secara otomatis. Dari penerapan ini, maka bisa mengurangi penggunaan energi buatan secara masif. Kemudian yang kedua, terdapat jogging track yang menggunakan sistem PEVGen. Area smart jogging track ini mampu menghasilkan energi listrik tambahan dari langkah kaki para penggunanya. Kemudian di area parkir menggunakan sensor pada tiap blok parkir untuk membantu pengendara memarkir kendaraannya. Untuk di gate keluar masuk menggunakan automatic gate dan barrier pada tiap akses dengan bantuan tombol sehingga bisa membedakan antara pengguna tetap atau pengguna umum. Kemudian dari sisi klimatik, yang pertama mungkin dari gedung pelatihan, ini menggunakan panel surya sebagai fasad depan gedung pelatihan untuk kebutuhan energi cadangan. Kemudian pada atap terdapat bukaan untuk cahaya alami yang mampu diatur keterangannya menggunakan sensor. Kemudian di sisi samping terdapat bukaan yang menyerong yang digunakan untuk sirkulasi udara secara alami untuk gedung pelatihan. Kemudian di masjid juga terdapat kinetic facade untuk penyebaran sirkulasi ke area dalam masjid. Di asrama juga terdapat fasad yang serupa untuk penyebaran sirkulasi juga, dan terdapat skylight di sisi atap asrama.
sehingga mengurangi penggunaan energi buatan. Untuk konsep bentuk yang pertama yaitu gedung pelatihan. Pada gedung pelatihan sendiri di sisi depan diberi kinetik fasad agar pengguna tidak merasa terlalu terganggu dengan sinar matahari yang masuk. Kemudian terdapat panel surya juga untuk kebutuhan energi. Jadi dua sisi atau dua pengaplikasian smart ini menjadi wajah dari bangunan ini sehingga terlihat di mana smart building. Kemudian seperti yang tadi sudah disebutkan, di samping terdapat bukan menyerong. Untuk lantai 1 ini berfungsi untuk kantor, ruang fitness, kantin, perpustakaan, dan fungsi penunjang lainnya. Dan lantai 2 berfungsi sepenuhnya untuk kegiatan para atlet berlatih. Untuk masjid, pada lantai 2 menggunakan kinetik fasad diletakkan pada area tengah masjid untuk sirkulasi udara. Dan terdapat 2 entrance. Yang pertama dari sisi depan sini, pemberian entrance menuju lantai 2 yang memisahkan tempat wudhu, dan entrance samping sini yang bisa diakses dari sisi utara maupun selatan, sehingga kedatangan para atlet yang pria maupun wanita langsung terpisah. Kemudian dari asrama terdapat kinetik fasad untuk wajah dari bangunan asrama ini. Kemudian terdapat juga rongga udara. Rongga udara di sini berfungsi untuk sirkulasi udara, tidak hanya untuk sirkulasi udara di dalam bangunan, namun juga untuk sirkulasi pada area taman. Untuk konsep ruang, saya menggunakan 3 sistem utama, yaitu Smart Lock System with QR Code, yang dimana pelayanan sistem ini menggunakan smartphone yang telah didaftarkan ke pengelola, sehingga layanan ini hanya bisa digunakan untuk pengguna tetap seperti atlet dan para pegawai yang bekerja pada pusat pelatihan ini. Dengan penggunaan sistem ini, maka akan mempermudah dan menambah tingkat keamanan dalam bangunan. Yang kedua yaitu Sensoric Room Light. Sistem ini bekerja secara otomatis yang berfungsi untuk meminimalisir penggunaan cahaya buatan. Cara kerja dari sistem ini yaitu saat ruang sudah tidak terdeteksi aktivitas, maka sistem ini akan langsung beri respon pada server sehingga lampu akan meredup secara otomatis. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan kinetik fasad, sistem yang berguna untuk penyaringan cahaya dan angin secara otomatis. Kemudian ini untuk gambaran jaringan di mana perletakan sistem-sistem yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk jaringan yang berwarna merah ini yaitu merupakan jaringan dari Smart Lock System. Ini adalah bangunan asrama. Smart Lock System ini bekerja untuk pintu-pintu kamar tiap atlet. Kemudian untuk lingkaran kuning ini adalah Sensoric Room Light. Kemudian dari warna biru ini penempatan kinetik fasad di bangunan asrama ini. Kemudian pada gedung pelatihan seperti ini. Jaringan-jaringan Smart Lock System, kemudian kinetik fasad dan Sensoric Room Light ini berfokus atau memancar pada server. Server ini berada di lantai 1. Jadi ruang server ini sebagai otak dari bangunan ini.
Kemudian untuk masjid, ini terdapat kinetic fasad. Di sini masjid tidak memiliki ruang server sehingga kinetic fasad ini diberikan alat sendiri sehingga bisa hidup tanpa server. Kemudian ini untuk gambar arsitektural. Yang pertama set plan untuk sirkulasi yaitu satu arah di mana masuknya melalui area sini nomor 1 dan keluar di nomor 3 di area sini. Untuk penerapan sensor lampu yang otomatis terletak di sisi jalan dan sisi taman, di mana kegiatan yang banyak terjadi di area tersebut. Kemudian ini untuk layout plan-nya. Berpindah ke denah. Yang pertama yaitu denah gedung pelatihan lantai 1. Pada lantai 1 ini terdapat fasilitas-fasilitas penunjang bagi para atlet seperti perpustakaan. Di sini terdapat perpustakaan. Kemudian fitness dan ruang fisioterapi dan kantin yang bersebelahan dengan kantor. Kemudian di lantai 2 berfokus pada pelatihan. Terdapat 12 lapangan bulu tangkis di sini. Kemudian terdapat tribun di sini. Tidak terlalu banyak tribun karena gedung ini hanya berfokus untuk latihan, bukan untuk pertandingan. Sehingga untuk pelatihan tidak perlu memerlukan banyak penonton, kecuali saat seleksi masuk ke tempat bulu tangkis ini. Kemudian terdapat kelas juga. Dan di sini terdapat ruang pelatih yang dirangkap menjadi tempat atau ruang P3K, di mana jika atlet mengalami cedera atau mengalami masalah di kesehatannya saat berlatih, maka akan dirujuk ke lantai 2 terlebih dulu ke area ruang P3K, kemudian pindah ke lantai 1 tadi. Untuk asrama adalah seperti ini. Pintu masuk utama dan satu-satunya terdapat di sini. Dan terdapat 2 pintu emergensi sebenarnya. Namun ini tidak bisa digunakan untuk kegiatan umum, hanya jika terdesak baru terbuka, yaitu di sisi sini dan sini. Untuk area tengah asrama ini digunakan sebagai communal space bagi para atlet. Lalu di lantai 3 sendiri kurang lebih sama karena bentuknya yaitu tipikal. Kemudian ini dari denah masjid. Penggunaan kinetic fasad terdapat di lantai 2 sini. Kemudian ini untuk tampak dan potongan kawasan dengan skala 1:1000. Ini merupakan tampak dari gedung pelatihan. Pada sisi depan terdapat komponen-komponen yang
menonjol sehingga menjadi wajah dari bangunan ini sekaligus menjadi view untuk para pengendara yang lewat di depan tapak. Karena gedung pelatihan ini terletak di sisi paling depan tapak. Kemudian tampak samping terlihat bukaan yang menyerong. Ini untuk akses atau sirkulasi udara langsung menuju lantai 2. Kemudian ini dari potongan gedung pelatihannya. Kemudian berlanjut ke tampak asrama. Di sini merupakan tempat masuk asramanya dan dibuat fasad-fasad ini untuk menutup sirkulasi udara di kamar mandi. Kemudian ini dari rongga-rongga yang tadi sudah saya jelaskan untuk sirkulasi udara ke dalam bangunan maupun ke area taman di sisi tengah asrama. Ini untuk potongannya. Terlihat tangga utama bagi para atlet mengakses lantai 1, 2, dan 3. Kemudian ini untuk masjid. Dan ini untuk potongannya. Kemudian berpindah ke perspektif eksterior. Ini merupakan landscape dari area taman umum. Terdapat riverside juga. Ini view pengguna jalan masuk. Kemudian ini di sisi taman. Ini juga di sisi taman. Untuk interior, yang pertama ini merupakan perkantoran pada gedung pelatihan di lantai 1. Ini tempat berlatih para atlet di gedung pelatihan lantai 2. Dan ini lobi pada gedung pelatihan lantai 1. Dan ini untuk masjid. Ini merupakan communal space di dalam gedung asrama. Dan ini merupakan kamar dari para atlet. Ini merupakan hasil kerja aprep saya. Kemudian ini adalah hasil kerja maket saya. Kemudian yang terakhir mungkin terdapat video animasi.
Mungkin itu presentasi yang bisa saya tunjukkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.